Ibu bapak serta saudara yang saya kasihi, mungkin ada di antara bapak, ibu, dan saudara yang pernah tersesat di hutan. Ada yang pernah tersesat di hutan? Kenapa seseorang itu bisa tersesat? Ya, ada 4 hal ya. Yang pertama, itu ada pilihan jalan atau pilihan arah. Misalkan kita berada di pertigaan, kita mau ke kanan atau ke kiri. Jadi pasti ada pilihan jalan atau arah. Kemudian yang kedua, untuk menuju tempat yang sudah direncanakan, itu tidak mengetahui yang benar itu yang ke kiri atau yang ke kanan. Kemudian yang ketiga, salah jalan. Karena terlalu percaya diri, mesti sing iki gitu ya. Pasti yang ini jalannya. Nah, karena terlalu percaya diri kemudian melangkah, tersesat. Jadi karena salah jalan. Dan yang terakhir, kemungkinan tidak percaya. Ya, kita sudah bertanya kepada seseorang yang mengatakan, oh Anda harus ke kiri. Tetapi karena Anda ke kanan, sehingga Anda tersesat karena tidak percaya kepada orang yang memberi informasi atau memberikan penjelasan. Nah, itu kenapa seseorang bisa tersesat. Kemudian bagaimana yang dirasakan atau akibat dari seseorang yang tersesat? Ya, karena tersesat pasti mengalami ketakutan, bingung, kekhawatiran ada di dalam diri orang yang tersesat. Dan akibat dari orang yang tersesat itu pasti tidak sampai kepada tujuan. Tidak sampai kepada tujuan. Bahkan orang yang tersesat bisa saja mengalami celaka. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika pada sore hari ini kita menghayati, merenungkan sebuah tema, Tuhan Sang Terang Pemandu Kehidupan. Kalau kita melihat dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19, yang di situ menyatakan bagaimana Tuhan Yesus menegaskan bahwa dirinya, bahwa Tuhan Yesus itu adalah terang dunia. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Karena di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, Tuhan Yesus melihat ketersesatan yang terjadi. Ketersesatan yang terjadi dilakukan oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Kenapa demikian, ibu bapak yang dikasih Tuhan? Karena orang-orang Farisi dan para ahli Taurat itu memahami hukum Taurat itu sesuai dengan keinginan. Mereka memahami dan menghayati hukum Taurat itu sesuai dengan kepentingannya. Bahkan ketika mereka menerapkan hukum Taurat, itu mengarah untuk mendapatkan keuntungan. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kenapa saya menyampaikan tentang bagaimana mereka mencari keuntungan dari hukum Taurat? Di situ diceritakan hukum Taurat dipakai untuk mendapatkan keuntungan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ada seorang yang berbuat zina, kemudian dihadapkan kepada Tuhan Yesus untuk mencobai. Tujuan dari mencobai Tuhan Yesus untuk menyalahkan, menjatuhkan, atau bahkan sampai dengan membunuh atau menghukum Tuhan Yesus. Karena apa?
karena mereka merasa terancam dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus sangat bijak. Ketika ditanya berdasarkan hukum Taurat, orang-orang atau perempuan-perempuan yang berzinah itu harus dilempar batu. Bahkan bukan hanya satu orang, tetapi siapapun yang ada di situ boleh melempar batu. Itu berdasarkan hukum Taurat yang mereka baca dan mereka hayati. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Barang siapa yang tidak berdosa, silahkan yang pertama melempar batu. Apa yang terjadi? Mereka pergi semua tanpa ada yang melempar batu satupun. Nah, ini bukti bagaimana mereka menghayati, mereka memahami hukum Taurat itu sesuai dengan keinginan dan kepentingan mereka. Dan inilah yang dilihat oleh Tuhan Yesus sebagai sebuah kesesatan. Meskipun mereka merasa benar melakukan itu berdasarkan hukum Taurat, tetapi di hadapan Tuhan Yesus itu adalah sebuah kesesatan. Maka di ayat yang ke-12 Tuhan Yesus menyatakan di situ, akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pernyataan Tuhan Yesus sebagai terang dunia memiliki dua makna. Yang pertama bahwa dia adalah terang dunia dalam kegelapan manusia karena dosa. Manusia harus menerima penghukuman dosa dan manusia dengan upayanya sendiri tidak mampu untuk melepaskan diri dari hukuman dosa. Maka terang itu datang di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengampuni dosa manusia dan memberikan keselamatan. Kemudian yang kedua, terang dunia di sini juga memiliki makna terang di dalam kehidupan dunia. Apapun yang dialami, apapun yang terjadi di dalam kehidupan manusia, segelap apapun, ketika mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan menerima terang, dia akan menerima kelegaan, dia akan mengetahui dan menjalani kehidupannya di dalam kehidupan yang damai sejahtera. Dan hal ini juga dilakukan secara terus-menerus. Jadi menjalani hidup bukan pada saat ini, tetapi secara terus-menerus, secara kontinu seseorang yang percaya menjalani hidup di dalam terang. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Mengikut aku bukan dalam arti yang sempit. Ketika Tuhan Yesus berjalan kemudian mengikut di belakang, bukan sekedar seperti itu. Mengikut aku, mengikut Tuhan Yesus, yang pertama adalah percaya. Hal ini tidak mudah, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Para remaja, kaum muda, atau siapapun Bapak Ibu yang sering membuka sosial media, kita diperhadapkan kepada pemahaman yang menyesatkan, baik itu oleh bagian dari kekristenan sendiri ataupun oleh orang lain. Nah, pentingnya kita memahami bagaimana mengikut Yesus. Bagaimana kita mengikut Yesus? Mengikut Yesus yang pertama berarti percaya. Percaya ini bukan dengan logika, karena sesuatu ini bukan di logika. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan logika, tidak akan masuk. Percaya ini di dalam iman.
Kemudian yang kedua, mengikut Tuhan Yesus berarti percaya dan mempercayakan hidup. Nyumendekaken gesang, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Kalau kita mempercayakan hidup kepada Tuhan, berarti kita tidak mengandalkan kemanusiaan. Kita tidak mengandalkan kemanusiaan kita. Kemudian kita menjalani kehidupan, kita menuruti apa yang menjadi perintah dan firman Tuhan, mentaatinya dengan setia. Setia itu terus menerus sampai dengan selama-lamanya. Kalau hanya sesaat itu namanya bukan setia. Nah, itulah makna dari terang dunia dan mengikut Tuhan Yesus. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, kalau seseorang menjalani kehidupannya di dalam keyakinan akan Tuhan, kemudian menjalani hidupnya dengan menurut, taat dan setia, pastilah dia akan sampai kepada tujuan hidup. Pasti dia akan sampai kepada tujuan hidup, tidak akan tersesat. Nah, pada malam hari ini marilah kita merefleksi diri, flashback apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan keseharian kita. Ada sebuah lagu yang saya yakin Bapak Ibu bisa ya. Nah, saya sedikit nyanyi saja, refrennya saja ya. Sesuk kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni, kebayang-bayangan dikeko ngimpi, iso gawe nyaman rajaminan duweni atimu, kaya lagi wingi awak dhewe iso ngobrol tekan wengi, krasa sliramu wong sing paling gemati, ora nyangka dhewe sing paling larani. Judulnya apa niku nggih? Judulnya apa? Dumes. Apakah itu dumes? Nah, dumes itu lemes, ya lemes. Kenapa lemes, Pak? Ya, dumes itu lemes. Menceritakan sebuah kekecewaan. Ya, menceritakan sebuah kekecewaan. Ya. Kayaknya ini cinta bertepuk sebelah tangan. Ini adalah sebuah lagu yang menceritakan tentang kekecewaan. Apakah ada Bapak Ibu yang pada saat ini hadir di dalam kebaktian tutup tahun di Karanglo ini, yang selama kehidupan di tahun 2023 mengalami kekecewaan? Apa yang menjadi harapan tidak terwujud di dalam kehidupan nyata? Apakah ada yang mengalami kekecewaan? Atau bahkan kekecewaan berturut-turut? Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita merenung apa yang sudah kita lalui di dalam hidup kita. Marilah kita juga introspeksi diri. Apakah kita juga tersesat seperti yang terjadi, yang dilihat oleh Tuhan Yesus, yang dilakukan oleh orang-orang Farisi?
kita meyakini sebuah kebenaran, tetapi berdasarkan keinginan dan kepentingan. Ya, banyak orang yang meyakini sesuatu, tetapi belum tentu keyakinan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini terjadi pada saya sudah cukup lama ya, ketika saya masih baru bekerja di Salatiga. Saya membutuhkan banyak uang pada saat itu karena saya harus membayar uang kos, menghidupi diri sendiri, dan maaf, saya menanggung satu adik saya yang masih sekolah. Sehingga ketika ada kesempatan untuk kerja lembur, pasti saya ambil. Dan kerja lembur itu pasti hari Minggu. Saya berpikir pada saat itu, saya membutuhkan banyak biaya hidup. Tuhan buka jalan dengan adanya kerja lembur. Saya pada saat itu saya berpikir seperti itu. Tetapi ada sesuatu yang hilang sebagai orang percaya. Karena saya tidak merawat iman. Saya melupakan, melalaikan, meninggalkan ibadah dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman, meskipun saya mendapatkan imbalan untuk bisa menambah penghasilan. Ini adalah sebuah prinsip yang menurut pribadi secara kemanusiaan benar menurut saya pada saat itu. Tetapi saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan saat itu bukanlah sesuai dengan kebenaran Tuhan. Karena setiap orang percaya diberikan kesempatan untuk menjaga, merawat, dan menumbuh kembangkan iman bersama-sama dengan jemaat. Jadi belum tentu semua peluang yang menguntungkan kemanusiaan kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, konsep atau prinsip di dalam kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita juga tersesat dengan hal-hal yang lain. Apa yang terjadi, yang dilihat oleh Tuhan Yesus, oleh orang-orang Farisi pada saat itu, mereka melakukan segala sesuatu dan menjadikan dirinya sebagai pusat. Jadi yang menjadi pusat dari apa yang sudah dilakukan itu adalah dirinya sendiri. Ini sebuah ciri, satu ciri yang dipandang dan dilihat oleh Tuhan Yesus, bahwa mereka dalam hidup tersesat. Mereka menjalani kehidupan tersesat. Nah, apakah kita sudah benar track kita kepada kebenaran Allah menjalani kehidupan ini? Ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, apakah kita berpusat kepada Allah demi dan untuk kemuliaan Allah? Atau sebenarnya kita menyelipkan keangkuhan diri semua demi keuntungan pribadi? Ini adalah sebuah ketersesatan. Ketika kita menjadi pusat untuk setiap apa yang kita lakukan, Tuhan tidak berkenan. Nah, maka Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pada sore malam hari ini kita merenungkan sebuah tema yang luar biasa, Tuhan Sang Terang, Pemandu Kehidupan. Kalau kita menjalani hidup di dalam iman seperti tema yang ada di dalam liturgi pada hari ini, maka kita bisa menyampaikan, kita bisa meyakini pelengkap Kidung Jemaat 244 tadi. Apa dikatakan di sana? Sejenak
aku menoleh pada jalan yang telah kutempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Inilah gambaran iman Kristen. Orang yang menjalani kehidupan mengikut Kristus. Banyak hal terjadi, bahkan mungkin kesusahan, mungkin penderitaan, tekanan hidup. Tetapi di sini ada sebuah keyakinan dan kenyataan ketika semuanya diharapkan kepada Allah. Pengharapan itu digantungkan kepada Tuhan. Maka Tuhan membimbing dan hatinya pun tenang. Apakah ini yang terjadi dalam hidup kita? Atau seperti lagu Dumes tadi, mengalami kekecewaan atau bertepuk sebelah tangan? Kalau kita menjalani hidup berpusat pada diri sendiri atau mengandalkan kekuatan dan kemampuan kemanusiaan kita, itu kekecewaan yang akan terjadi. Bertepuk sebelah tangan, apa yang menjadi kenyataan tidak seperti apa yang kita harapkan. Tetapi ketika kita mau percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan, kita tidak akan bertepuk sebelah tangan, karena Tuhan selalu menyambut, Tuhan selalu menerima, dan Tuhan selalu membimbing kehidupan kita. Hari ini beberapa jam lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Apapun yang sudah kita lalui, kalau pada tahun 2023 kita mengalami sebuah kekecewaan, mari kita lihat, kita introspeksi diri kita. Apakah benar-benar kita itu berpusat kepada Allah, atau hidup yang kita jalani berpusat pada diri sendiri? Dan ketika kita akan masuk di tahun yang baru dengan prinsip, dengan konsep iman yang baru, kita tidak akan bertepuk sebelah tangan. Tahun 2024 pasti Tuhan akan memberikan penyertaan, berkat, ketenangan dan damai sejahtera di dalam hidup kita. Amin.